Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ananda sekalian yang sedang berada di rumahnya masing-masing, di daerahnya masing-masing? Semoga dalam keadaan sehat secara hati, secara fisik dan juga secara mental. Dan semoga iman kita semua masih Allah jaga, dan juga Allah selalu berikan keberkahan di setiap langkah yang kita sedang jalani sekarang, dan Allah ampuni segala dosa-dosa kita yang telah berlalu, dan juga yang kemungkinan hari ini kita ada kesalahan. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita semua, amin amin ya rabbal alamin. Baik anandaku sekalian yang saya cintai karena Allah, begitu banyak permasalahan yang sedang kita hadapi di masa belajar, dan itu pasti di setiap seorang yang hidup atau makhluk yang bernama manusia ini hidup, karena masalah atau ujian yang kita sedang jalani itulah bentuk di mana Allah sedang ingin menguji seberapa besar cinta kita kepada Allah, dan itulah bentuk Allah mencintai kita. Begitu nikmat ketika kita merasakan rasa jenuh, rasa sedih, rasa jengkel, dan juga rasa tidak nyaman ketika kita menjalani setiap prosesnya. Dan itu manusiawi, karena kita akan mendapatkan apa? Mendapatkan rasa kebahagiaan, rasa ketenangan, dan juga mendapatkan hadiah-hadiah yang lainnya, yaitu ketika kita merasa bahwa segala sesuatu yang kita jalanin ini adalah sebuah proses, sebuah perjalanan hidup yang dimana kita harus belajar, harus tangguh untuk bisa melaluinya. Begitulah ananda sekalian. Nah, jadi kita ada rasa ada namanya kewajaran setiap yang kita lalui. Ketika kita sedih dan kita menangis, ketika kita bahagia kita tersenyum dan kita tertawa, itu sangat wajar sekali. Nah, yang kurang wajar adalah dimana kita tidak ingin tahu, kita selalu berputus asa, kita selalu membandingkan diri kita dengan hal-hal yang tidak sebanding, karena kita tidak bisa, manusia ini tidak bisa dibandingkan antara satu dengan yang lain, karena kita berbeda. Walaupun kita sebenarnya makhluk yang sama, tapi kita punya porsinya masing-masing. Otomatis di masa belajar ini, setiap pelajar, setiap manusia itu butuh pembelajaran. Nah, jadi ananda sekalian, ketika kalian merasa ada kejenuhan di saat masa BDR ini atau belajar dari rumah, itu wajar, karena setiap seseorang yang melakukan hal-hal yang sama atau di luar dari kemampuan dia, maksudnya di kebiasaan dia, itu pasti ada rasa dimana kita merasa jenuh, merasa bosan, tapi sebagai kita orang yang terpelajar atau sedang belajar ini, harusnya tidak ada rasa keputusasaan, karena orang yang berputus asa maka dia sudah harus siap dengan kegagalan hidupnya, seperti itu. Nah, ananda sekalian, di masa belajar ini kalian harus ada rasa di mana penasaran dulu, penasaran karena setiap hari, setiap detiknya itu pasti berbeda. Nah, itu untuk bisa membuang atau mengurangi rasa-rasa tadi, rasa jenuh, rasa lelah, rasa bete, rasa kesal, dan lain-lain. Karena kita harus bisa meng-create diri kita gitu. Diri kita jangan ditenggelamkan oleh tumpukan-tumpukan sampah toksik yang dimana kita menjadi orang yang tidak berguna di dunia ini dan juga mungkin di akhirat gitu. Jadi di masa kalian sekarang seorang pelajar ini, atau di masa kalian di masa-masa muda ini, jangan tenggelam
dengan keadaan gitu. Jangan tenggelam dengan keadaan, tapi create-lah diri kalian agar kalian bisa tumbuh, bisa berkembang. Bagaimana kalian bisa mengendalikan keadaan ini, bukan keadaan mengendalikan kita. Nah, di sini saya akan berbagi tips atau sharing sedikit, maaf bukan tips ya, lebih ke sharing ya kali ya. Bagaimana kita menjaga amanah diri kita, bagaimana kita belajar memahami diri kita gitu, belajar untuk memaafkan kita gitu, memaafkan diri ini gitu. Agar apa? Agar kesehatan secara fisik dan kesehatan secara mental itu bisa dikendalikan. Nah, karena manusia ini bisa dikendalikan oleh berbagai hal gitu, bisa dari eksternal dan juga internal. Nah, makanya kita diberikan akal dan juga diberikan hati nurani untuk bisa mengkontrolnya. Nah, teman-teman, di masa belajar ini tidak ada orang yang meraihnya atau mendapatkannya itu dengan mudah gitu. Nggak bisa dengan leha-leha, dengan rebahan terus kita jadi pintar, jadi ahli gitu, terus kita tidak ada masalah, nggak mungkin. Nah, jadi teman-teman semuanya atau Ananda semuanya, mohon maaf Ananda semuanya, cobalah untuk selalu penasaran terhadap setiap detiknya yang kita pelajari dan kita jalani untuk esok hari. Cobalah untuk penasaran untuk esok hari. Jika saya diberi hidup hari ini, saya akan ada apa nantinya, saya mau mendapatkan apa besok hari itu. Terus kalian selalu maafkanlah diri ini. Selain kita meminta maaf kepada Allah, meminta maaf kepada orang lain jika kita salah atau kita sedang berinteraksi, karena kita tidak tahu kita salah atau tidak, kita juga harus memaafkan diri ini. Yang sering lupa adalah kita selalu menyalahkan, bukan memaafkan gitu. Banyak kita menyalahkan diri, itu sebenarnya kurang begitu baik gitu. Memang kita harus berendah kepada Allah, merendah kepada ketika kita meminta gitu. Tapi kita tidak menyiksa diri kita gitu. Menyiksa ini, ya aku bodoh, aku nggak bisa belajar hari ini, aku nggak bisa menjalani hari ini. Itu namanya menyalahkan, sama saja tidak bersyukur gitu. Karena sebenarnya Allah tuh sudah menciptakan kita ini begitu lengkap. Kalau kita gunakan semuanya otomatis ini akan menjadi manusia yang sangat luar biasa gitu. Seperti yang sudah gitu kan ya, seperti alim ulama, para ahli, Rasulullah pastinya sudah memberikan contoh. Nah, bahwa manusia ini sempurna seperti itu. Maka cobalah kalian memaafkan diri kalian, menerima diri kalian. Wah, saya ini seperti ini, saya ini seperti ini. Terima kasih kepada Allah, terima kasih pada diri sendiri sudah berusaha. Dan kurangi kita memikirkan yang negatif. Cobalah untuk berusaha positif terlebih dahulu. Berusaha positif terlebih dahulu. Positif terhadap diri sendiri, positif terhadap keadaan, positif terhadap masa depan dan masa lalu gitu. Kita berusaha untuk menerimanya seperti itu. Selain tadi kita menjaga kesehatan di fisik kita, yang paling terpenting ada di dalam ini. Secara fisik kita gitu, karena secara mental kita gitu. Karena sekarang teman-teman otomatis secara BDR seperti ini banyak merasa tidak bisa mengeluarkan emosinya karena di rumah mungkin ya, atau misalnya bisa mengeluarkan emosi tapi tidak bisa mengkontrolnya. Nah, cobalah tadi itu. Yang pertama, kita meminta maaf kepada Allah, memaafkan orang lain, meminta maaf pada orang lain, dan memaafkan diri sendiri. Itu penting sekali seperti itu, karena bentuk syukur kita kepada Allah, bentuk kita penghambaan kepada Allah, maka Allah akan melapangkan dada kita. Dan sering-sering baca doa itu, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dan ingat teman Ananda sekalian, bahwasanya seorang pelajar maka akan diuji juga di belajarnya. Seorang pekerja maka akan diuji juga dengan pekerjaannya.
Maka di masa belajar ini nikmatilah setiap prosesnya, nikmatilah setiap langkahnya, nikmatilah setiap keadaannya. Karena dengan kita bisa menerima, bisa ikhlas, maka kita akan bisa menjalani apa yang kita sedang akan kejar dan kita akan tuju, seperti itu. Nah, Ananda sekalian, cukup yang saya bisa sampaikan. Semoga bisa diterima oleh kalian. Jika ada yang kurang paham atau ada kesalahan, saya memohon maaf, karena kebenaran dan juga ilmu itu adalah minallah. Semangat untuk terus belajar, ikhlas dalam menghadapinya, sabar setiap langkah yang kalian jalani, dan juga jangan berputus asa untuk bisa sukses dunia akhirat, sukses di dunia dan juga sukses di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu kunci hidup kita agar sukses di dunia dan juga sukses di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.